Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal SBMPTN bagian logika deduksi. Nah, di sini kita akan membahas 3 soal setiap tema, karena di sini temanya ada banyak, jadi biar cukup semua, maka kita akan bahas 3 soal per tema. Oke, yang nomor 11 untuk logika deduksi. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, maka karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup dan perusahaan ditutup. Simpulan mana yang benar? Oke, di sini kan kita punya premis 1. Premis 1 itu adalah karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon. Itu adalah P, atau perusahaan ditutup itu Q. Kemudian ternyata perusahaan ditutup. Premis kedua, maka Q. Maka kesimpulannya adalah negatif P. P itu tadi adalah karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon. Karena negatif berarti jawabannya perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Maka jawaban yang benar adalah A. Kemudian nomor 12, semua pelamar beasiswa harus lulus. Nomor 12, semua pelamar beasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Jadi kalau pelamar beasiswa itu dia harus lulus tes bahasa Inggris. Kemudian beberapa mahasiswa melamar beasiswa, maka simpulan yang benar adalah A. Beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa. Kemudian B. Semua mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Ini salah ya, karena nggak semua. Beberapa mahasiswa harus lulus tes bahasa Inggris. Ini benar. Semua yang lulus tes bahasa Inggris adalah mahasiswa. Ini salah. Beberapa pelamar beasiswa tidak ikut tes bahasa Inggris. Ini juga salah. Beberapa mahasiswa tidak melamar beasiswa. Ini juga salah, karena di sini dikatakan yang melamar beasiswa. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 13. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Semua siswa lulus ujian itu pasti pandai. Sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Maka kesimpulannya A. Semua yang lulus ujian adalah siswa kelas 12. Ini kurang tepat. Kemudian sebagian siswa yang pandai tidak lulus ujian. Yang pandai itu yang lulus, berarti salah. Kemudian C, semua siswa yang pandai adalah siswa kelas 12. Ini juga kurang tepat. D, sebagian siswa kelas 12 tidak mengikuti ujian. Ini juga kurang tepat. Atau E, sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Ini benar, berarti jawabannya E. Karena tadi ada kalimat siswa yang pandai itu yang lolos ujian, berarti yang sebagian siswa yang tidak lulus, kemudian sebagian tidak lulus ujian. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah E, sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Nah, sekarang kita sudah berpindah tema menjadi bagian logika analisis. Sekarang kita akan coba. Jadi nomor 11, curah hujan pada bulan tertentu di 6 kota di Indonesia menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bervariasi sebagai berikut. Medan memiliki curah hujan lebih rendah daripada Jakarta. Berarti kita tulis mungkin di sini Medan lebih rendah daripada Jakarta. Curah hujan Ambon lebih rendah daripada curah hujan Medan. Ambon lebih rendah daripada Medan. Tetapi curah hujan Ambon lebih tinggi daripada curah hujan Denpasar. Denpasar lebih rendah daripada Ambon. Curah hujan Surabaya lebih tinggi daripada curah hujan Jakarta. Curah hujan Surabaya lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Berarti seperti ini. Curah hujan Denpasar tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Denpasar berarti lebih tinggi, berarti tidak berada di bawah curah hujan Pontianak. Nah, seperti ini. Kota dengan curah hujan pada urutan ketiga tertinggi adalah dari kata kunci ini kita coba susun, yang berarti Pontianak itu paling bawah,
kemudian Denpasar, kemudian ada Ambon, kemudian ada Medan, kemudian ada Jakarta, dan ada Surabaya. Nah, ini urutannya. Maka curah hujan pada urutan ketiga tertinggi 1, 2, 3. Jawabannya adalah Medan. Sekarang kita masuk ke nomor 12. Ada 5 keranjang buah-buahan dengan berat yang berbeda. Keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu. Oke, salak itu lebih berat. Tunggu. Salak itu lebih berat daripada jambu. Berarti kita tulis jambu daripada salak seperti ini. Keranjang manggis lebih ringan daripada keranjang jambu. Berarti jambu lebih berat daripada keranjang manggis. Keranjang pisang lebih berat daripada apel. Keranjang pisang Oke, kita ulangi. Jadi tadi keranjang salak lebih berat daripada keranjang jambu. Salaknya lebih berat, kemudian manggis lebih ringan daripada jambu. Begini. Pisang lebih berat daripada apel. Keranjang jambu lebih berat daripada pisang. Keranjang apel tidak lebih ringan daripada manggis. Tidak lebih ringan berarti seperti ini. Apel tidak lebih ringan daripada manggis. Oke. Kemudian dari sini kita coba urutkan. Maka yang paling ringan adalah ada salak, kemudian yang paling berat ya salak, kemudian jambu, kemudian pisang, kemudian apel, kemudian manggis. Nah, jadi keranjang buah terberat kedua, yang paling berat kedua adalah A, jambu. Oke, kemudian nomor 13, 5 binatang peliharaan dengan nama Jo, Moe, Niku, Iko, dan Po. Hanya Moe dan Po yang sangat manja. Oke, hanya Moe dan Po yang sangat manja. Moe, Niu, dan Po tidak mengeluarkan bau. Untuk Moe, Niu, dan Po itu tidak berbau. Jika diinginkan 2 peliharaan, satu yang manja dan tidak berbau, dan satu yang tidak bersuara keras dan tidak berbau, manakah di antara 5 peliharaan tersebut? Oke, yang manja dan tidak bau itu ada Po. Kemudian peliharaan yang tidak bersuara keras dan tidak berbau itu Niu. Jadi 2 hewan peliharaan yang terpilih adalah Niu dan Po.